adalah siswa tolong perhatikannya. Yang pertama, kita menghayati ketentuan sholat 5 waktu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat itu adalah wajib, dihukumi wajib, dan juga sebagai tiang agama. Karena Rasulullah bersabda, sholat itu adalah pilar agama seseorang. Jika sholatnya baik, maka agamanya juga akan baik. Dan juga sholat itu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita sering melaksanakan sholat dengan rajin dan jujur, insya Allah fondasi iman kita akan kuat dan kita tidak akan mudah terombang-ambing dengan hal-hal negatif yang membujuk kita kepada hal-hal maksiat. Yang pertama, kita menghayati ketentuan sholat 5 waktu. Sholat fardu dalam Islam terbagi menjadi 5 syarat, yakni syarat sah, ada rukun-rukunnya, ada sunah-sunahnya, dan hal-hal yang membatalkannya. Sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan kalimat syahadat. Dalam sehari umat Islam mendirikan ibadah terbaik. Ibadah sholat ini tersebut sebanyak berapa kali? 5 kali. Ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukum pelaksanaan sholat fardu adalah fardu ain atau wajib. Ini wajib, sholat ini wajib lah. Karena ajaran Nabi, kalau kita sholat, kalau kita kan mau berdiri, berduduk. Kalau kita kan mau berduduk, beraba. Kalau kita kan beraba pakai kedipan mata. Kalau ada pakai kedipan mata, pakai isyarat hati. Saking wajibnya sholat tersebut. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Nah, di sini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut. Bunyinya adalah, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini jelas perintah sholat. Artinya umat Islam wajib melaksanakan sholat. Dan perbedaan orang yang tidak Islam dengan orang Islam adalah sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Nah, selanjutnya adalah mukallaf, adalah orang yang dewasa dan yang wajib menjalankan hukum Islam, sementara itu uzur syar'i ialah sebuah halangan yang menyebabkan seseorang muslim diperbolehkan untuk tidak mendirikan salat. Kalau misalnya ini garing, bolehnya tidak mendirikan salat, tapi ini wajib salat dengan misalnya yang duduk gitu. Jangan sampai yang meninggalkan. Misalnya ini sakit parah atau koma, itu kan kena lagi salat. Kayak orang sakaratul maut itu kayaknya kena lagi salat, atau ini koma, ada apa-apa lagi. Itu kan ada diwajibkan salat lagi. Yang wajib salat kita yang sadar seperti ini. Jadi kalau kita misalnya sakit, kalau berdiri sholatnya, ya berduduk saja ya. Karena agama sudah mempermudah, agama sudah memberikan kemudahan agar kita tidak meninggalkan sholat. Nah, ada lagi firman Allah dalam Al-Quran, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Di dalam Al-Quran aja disebutkan orang yang salat pun celaka. Artinya apa? Artinya orang yang melalaikan sembahyangnya, sholatnya tak keluar dari waktunya. Nah, melalaikannya aja sudah mendapat dosa yang besar dan diancam celaka. Apalagi orang yang meninggalkan secara sengaja. Syarat wajibnya adalah yang pertama, orang itu wajib beragama Islam. Dengan Islam KTP aja. Ini di KTP aja Islam. Sembahyang ada semua, puasa ada semua. Itu jangan seperti itu. Kalau kita beragama Islam, kita harus menjadi orang yang jujur Islam dan juga menjadi orang yang beriman. Yang kedua, balik, artinya sudah memasuki usia dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, artinya orang itu tidak gila. Kalau misalnya gila, itu ada wajib salat lagi, karena akalnya sudah hilang. Jadi kewajibannya sudah gugur, ada wajib lagi. Tapi kalau kita yang beragam, kita wajib melaksanakan salat. Syarat sahnya ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sebelum salat kita biasanya mandi dulu, berwudu, berpakaian rapi, beribadah di tempat yang bersih.
badannya, pakaiannya juga bersih, dan tempat salatnya terhindar daripada najis. Yang ketiga, menutup aurat. Untuk laki-laki itu menutup aurat seluruh tubuh. Untuk perempuan itu muka dan telapak tangan bisa kelihatan. Yang keempat, mengetahui waktunya salat. Jangan diam juga sudah sembahyang subuh itu karena nggak tahu waktu salat. Kita juga sebagai orang Islam harus mengetahui waktu-waktu salat itu kapan masuk waktunya untuk bisa dilaksanakan secara benar. Yang keempat, kita menghadap kiblat. Kalau misalnya Pak, ini ulun mau utang Pak, utangnya tuh saking lebatnya gitu nah, ulun kan kerawamannya matahari gimana. Jadi ulun nggak tahu Pak, nggak tahu ulun Pak di mana arah kiblat. Silakan kalian sholat kemana pun menghadapnya. Yang penting kita sholat melaksanakan kewajiban kita. Kita melihat matahari pun diutang tuh saking lebatnya kita nggak ada ngomongin apa-apa. Poin yang selanjutnya adalah kita menghayati hikmah salat. Yang pertama, teguh hati dan terhindar dari sifat beliau. Beliau itu sifat yang terbaik, artinya pemalas. Kalau kita rajin melaksanakan salat, insya Allah sifat beliau ini akan terhindar daripada diri kita. Yang kedua, menghapus dosa-dosa kecil. Misal kita ada berbuat dosa-dosa kecil, insya Allah dengan kebaikan salat ini akan segera terhapus. Tapi kalau dosa-dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan salat. Misal kita berhutang, itu kan apa? Dihapus dengan salat. Harus membayari. Kita menyembelih orang, kita misalnya mencelakai orang, itu kan apa? Dengan salat dosanya tidak akan terhapus dengan salat. Tapi dengan minta rela atau minta ridho, minta maaf kepada orang yang kita sakiti tersebut. Yang ketiga, meraih kebahagiaan hidup. Dengan salat ini insya Allah orang yang rajin salat hidupnya akan terjamin, akan bahagia dunia dan akhirat. Yang kelima, melatih disiplin dan konsentrasi. Kita pasti disiplin waktu salat, misalnya waktu sampai kita wajib sudah salat, itu akan meningkatkan kedisiplinan kita. Misalnya jam sekolah masuk ke jam 30, kalau kita rajin salat, insya Allah kita kadang akan terlambat karena kita sudah terlatih dengan melaksanakan salat secara tepat waktu. Untuk laki-laki bagusnya berjamaah, untuk perempuan di rumah saja, apalagi yang masih nggak mau mereka itu lebih baik di rumah, karena yang wajib sholat di masjid itu perempuan yang sudah tua, ajus, yang tidak dikendaki orang lagi. Sebetulnya di binian ini ganda pahalanya di rumah berjamaah lawan, misalnya lawan ibu lawan anak anak lawan ibu. Karena yang wajib sholat ini adalah laki-laki aja yang berjamaah. Kita harus memahami waktu sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Sholat memiliki batas waktu tertentu yang perlu diperhatikan agar tidak terlewat. Yang pertama, batas waktu sholat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Batas waktu sholat subuh. Artinya sebelum terbit matahari kita melaksanakan sholat subuh. Artinya bila matahari sudah terlihat, maka waktu subuhnya sudah habis. Batas waktu sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari, artinya di tengah-tengah. Kenapa Allah menyuruh kita sholat zuhur? Karena pada saat itu biasanya panas waktu sholat. Pada saat itulah tembusan api neraka itu akan terasa oleh kita. Bagaimana kita memadamkan tembusan napas api neraka pada waktu zuhur itu? Dengan melaksanakan sholat zuhur. Kalau sholat subuh, orang yang sholat subuh berarti orang itu mengawali harinya dengan kebaikan. Bila orang itu sembahyang subuh, artinya ini memulai harinya dengan sebuah kebaikan. Karenanya bangun tidur sudah sholat subuh. Nah, bisa dibaca. Nah, bisa dilihat? Jelas? Nah, ini waktu-waktunya. Batas waktu sholat maghrib terbenamnya matahari. Waktu sholat isya ketika hilangnya warna kemerah-merah. Biasanya senja itu ada warna kemerah-merahan di langit. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya dan bukti keselamatan pada hari kiamat. Artinya orang yang menjaga sholat itu insya Allah akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan
bukti bahwa ia tidak akan selamat dan ia bukan tergolong orang-orang yang beriman, dan akan dikumpulkan bersama Karun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Itu adalah musuh-musuhnya Allah. Terima kasih. Tadi sudah Bapak paparkan tentang sholat berjamaah maupun sholat lima waktu. Ada yang ditanyakan? Coba. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa hukuman dan siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, Pak? Apa dosa atau ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Yang pertama, di dalam hidupnya tuh dia sudah diberi siksaan. Antara lain adalah hidupnya dicabut keberkahannya. Keberkahan hidupnya dicabut, rezekinya dicabut, dan orang banyak dari tujuh orang-orang apa aja yang tahu terus mendiam. Rezekinya sempit, hidupnya melarat. Karena apa? Keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Sakaratul maut pun dia mendapat siksaan. Yang pertama susah hanya mengucap zikir la ilaha illallah. Karenanya jarang berzikir. Yang kedua dia akan merasakan dahaga, haus yang luar biasa. Andai pun jika lautan itu diminumkan kepadanya, dia masih akan merasa haus. Setelah itu tambah sakit lagi, di alam kubur pulang, tambah sakit lagi, kuburnya dipenuhi dengan api, dan dia akan ditemani oleh ular yang besar, ular yang akan menyiksa bagi orang-orang yang tidak salat. Setelah dibangkitkan, makin bertambah lagi sakitnya. Kenapa? Karena orang itu pasti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, hisabnya juga akan sangat berat. Jadi siswa sekalian, harapan Bapak setelah apa yang Bapak paparkan hari ini, janganlah kalian meninggalkan sholat, dikerjakan. Sesibuk apapun kalian, apabila sampai waktu sholat, laksanakanlah, dirikan sholat. Dirikan jarak Allah tuh, dirikan sholat, artinya betul-betul. Bukan hanya sekedar menggawi saja, bukan, tapi kita mendirikan. Karena adalah fondasi tiang agama kita. Lihat itu, rumahku bila bangunan tiangnya kokoh, mudah kalau kokoh, kadang pegang mudah. Karena tiangnya kuat, fondasinya kuat. Seperti itu juga sholat. Kalau kita sholatnya terjaga, insya Allah fondasi iman kita akan kuat dan kita tidak mudah terombang-ambing dengan hal-hal negatif yang mengarahkan kita kepada maksiat. Ya. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak akan memberikan PR. Silahkan kalian cari 23 kebaikan bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Paham? Paham. Sekian, terima kasih. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas tentang zikir dan amalan-amalan setelah sholat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.